السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalik minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil ma'asirul habaib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatid, muslimin, muslimat, semoga kita yang berkumpul senantiasa diberkahi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dimudahkan urusan kita, disehatkan badan kita, dipanjangkan usia kita, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ila an qala wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'al ilmi bi nafsihi bal yufawidu amrahu ila al-ustad fa innal ustad qad hasala lahu tajarrub fi dhalik fa kana a'rafu bima yanbaghi li kulli wahid wa ma yaliku bi tabi'atihi. Masih membahas tentang fi ta'zimil ilmi wa ahli, mengagungkan memuliakan ilmu dan juga memuliakan orang-orang yang mempunyai ilmu, yaitu mereka para ulama. Sampailah kita kepada ucapan beliau wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'al ilmi bi nafsihi, dan seyogyanya, sepantasnya bagi orang yang mencari ilmu alla yakhtar naw'al ilmi bi nafsihi, agar tidak memilih ilmu dengan sendirinya. Artinya ajak arep dewek, jare ustaz Bloli maksa. Makanya banyak kejadian orang yang separuh kadang-kadang. Apa separuh tuh? Ya rada error kah? Stres. Apa sebabnya? Ya embu tas baca wirid apa ya? Akhirnya mengkonon. Ya itulah. Kenapa? Karena mereka itu tidak belajar melalui ustad, tidak mempunyai guru yang membimbing. Wis apa jar dewek belum di YouTube je baka maca solawat semene atau maca wirid sekian kali engkone mengkenen. Wis lah baca baik, bismillah, beli urus stres. Naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya ustad guru penting. Ya, orang yang tidak punya guru itu ya gurunya setan. Makanya beliau menganjurkan bagi kita yang senantiasa duduk di majelis ilmu, yang selalu mencari ilmu-ilmu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan memilih ilmu dengan sendirinya. Wis apa jare guru be nurut. Ya, kudu nurut apa jare guru. Apa sebab? Karena mereka itu lebih tahu daripada kita yang baru menjadi santri, daripada kita yang baru mencintai duduk di majelis ilmu. Kalau ada gurunya, ada yang bimbing. Ya, ingin jadi mukmin sejati itu harus punya ilmu, kata gurunya. Ilmunya apa? Ya bukan ilmu langsung bisa terbang, bukan ilmu langsung bisa tajir, bukan ilmu langsung anti bacok, bisa berjalan di air dan lain sebagainya. Kayak bakal kita buka praktek mengkonon ke majelis kita kebek. Ya.
Kobok mau apa? Anti bacok. Siap. Oh ya. Setahun ngaji ning kono tajir, wah wis kebak majelisnya. Oh ya. Tapi ilmu-ilmu yang seperti itu adalah tidaklah penting. Justru ilmu yang diajarkan oleh guru itu bisa menyelamatkannya dunia sampai akhirat. Kalau ingin jadi mumin sejati, kata gurunya, harus punya ilmu. Apa ilmunya? Ya dari mulai bab wudu, tentang air, ya sing gampang-gampang, tentang sholat. Ya jangan langsung tinggi, angkone modele kayak mau gak separo, stres. Naudzubillahi min. Aja mentang-mentang kita ke wis tua kinki, beli pantas lah masa ngaji yang mengkenen. Iya pak, bagian wis tua gak, yang lagi bengenen beli lo ngaji. Iya. Wah kalaupun di zaman dahulunya pernah ngaji, ya tetap orang yang punya ilmu itu sebanyak apapun dia mendengarkan ilmu yang sama itu saja, ya dia itu tetap seperti orang yang baru mendengarkan. Ya, wah berarti itu ya memang benar-benar tolibul ilim, benar orang yang mempunyai ilmu. Tapi kalau orang yang baru bisa, orang yang baru duduk di majelis apa maning ditambah penyakitnya sombong, wah wis. Mengkenen apa gini pembahasannya iki. Aya. Bahkan bahas mengkenen wis pirang-pirang kita ngerongokaken dia. Akhirnya apa? Lunga. Nah, itu tidak dianjurkan. Nah, justru kata beliau, walaupun 1000 kali kita ini mendengarkan ilmunya itu terus, ya tetap seperti baru pertama kali kita mendengar. Itulah sifat orang yang punya ilmu, mempunyai sifat tawadhu, ya merendah diri di hadapan Allah, di hadapan manusia, tidak menyombongkan diri. Bal yufawid amrohu ilal ustad, akan tetapi serahkan saja urusan ilmu kepada guru. Ya wis apa jari guru? Fa innal ustad qad hasala lahu tajarib fi dzalik. Karena ustad guru itu ya pengalamannya lebih banyak, lebih memahami, lebih mengetahui daripada orang-orang yang baru mau mencari ilmu. Fagana a'raf bima yanbaghi likulli wahid wa ma yaliku bi tabi'atihi. Dan ustaz itu lebih tahu, lebih faham ilmu apa yang harus diberikan, ilmu apa yang harus didalami. Ya, aja ilmu-ilmu kemistikan baik. Repot. Oh, zaman segini kan pengen sugih kira-kira singkat. Ya, kepengen sugih tapi beli pegel. Kepengen hebat tapi beli pegel, ya repot urusannya. Ya, semuanya itu mesti ada susah payah, ada lelah. Wong pengen dadi kiai gedean begaya pegel. Ya, pengen dadi kiai gedean ya pegel. Apa pegel ya? Unggal dina belajar, unggal dina ngapali, ya unggal dina mujahadah, sunah-sunai Kanjeng Nabi kabeh diuripaken, ya ilmu sebisa mungkin semuanya diamalkan, ya pegel. Durung bakal unggal bengi melek baik, ya mangane ya setitik, puasane ya sering, ya pegel. Ya makanya di bawahnya itu ada nanti. Ya dengan kadar capeknya kita, lelahnya kita, maka insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita angan-angankan dapat kita nikmati insya. Jadi pendate bakal gelem pegel ya insya Allah sukses. Ya bakal gelem berkorban insya Allah sukses. Aku lah sampean kan duduk ning pengajian ya, duduk ning kene ning majelis, pengen apa ya? Pengen bener. Ya tapi ya kuduana pengorbanan apa ya? Istiqomah. Ya istiqomah ngaji, istiqomah ngerongokaken, istiqomah ngelakoni amal soleh ya sebisa mungkin, istiqomah meninggalkan larangan-larangan Allah sekuat mungkin. Ya butuh ada pengorbanan, harus ada pengorbanan, harus ada lelah, harus ada capek. Wah kadang-kadang bosen, kadang-kadang penyakitnya beli kiyang. Ya itu memang harus ada dan harus kita rasakan. Supaya apa? Ya supaya nanti kita ini menikmati.
Ya, sebesar lelahnya kita, maka sebesar itulah nanti yang akan Allah berikan kepada kita semua, insya Allah. Pengen dari wong sugi tapi beli gelem molah. Ya, pengen dari wong sugi tapi beli gelem luru duit. Wong luru duit ku pegel tak beli. Pegel. Apa mana sing ora duwe modal. Ya bae bak sing duwe modal mah enak kan iki titip. Untungnya awas ya sekian. Iki sing ora duwe modal sing awit nol pengen sugih. Ya kira-kira pengorbanannya kudu akeh ta beli. Ya kudu akeh. Luru modal dikit priben carane menggawe lagi kengel wis kuli gak beli apa-apa lah. Ya pegel beli kuli ku. Pegel ya macul ya masang bata ya panasan kudan ya kudanan. Ya. Tapi ya untuk mendapatkan hasil, mendapatkan uang ya kudu pegel dikit. Masa wong kulit turu bae. Kira-kira oli beli bakal gajian gua. Ya masa oli ya, oli paling disemprot nih mandor ya. Menggawe turu bae ngalap gaji kok dikit ya. Nah, sehingga ya itulah lelah capek itu ya harus memang ada. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustadz Burhanuddin rahimahullah ta'ala wa yaqul kana talabatul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna amrahum fi ta'allum ila ustadzihim. Beliau Al-Imam Al-Ustadz Burhanuddin, beliau mengatakan karena pada zaman dahulu talabatul ilmi fi zamanil awal, orang-orang yang menuntut ilmu ya pada zaman dahulu, yufawwiduna amrohum fit ta'allum, mereka menyerahkan urusan pembelajarannya ila ustadzihim, ke guru-guru mereka. Ya, ke guru-guru mereka. Jadi kita yang sudah menjadi orang tua, yang anaknya sudah dipondokkan, sudah percayakan saja apa kata gurunya. Ya, percayakan 100% apa kata guru. Jangan kita kadang-kadang sebagai orang tua anaknya mondok, justru orang tuanya mengganggu anak-anaknya lagi nyantri. Ya. Engkau anak acara izin balik, ya akhirnya apa, belajarnya terganggu. Sejene mau wis ado ora apalan ikin mah gara-gara sering balik ora. Acara balik maning, memitu balik, coplokan balik, apa maning, lahiran balik, melekan balik, nang je kula arep nyembelih ayam balik. Ya sejene mah ora wis apal jubat, wis apal fikih kiin, wis apal kitab kiin, gara-gara sering balik ya beli apal-apal. Ya. Jadi seperti menjadi orang tua ya sudah serahkan ya sama ustadznya 100%. Apa jare ustadz? Ya jare ustadz kongkon belajar, jare ustadz kongkon khidmah. Ya. Jare ustadz kongkon apa? Dadi bagian dapur, bagian masak ya bagian masak, bagian beberes ya beberes. Wis apa jare ustadz? Ya itulah, di situ akan ada banyak keberkahan yang akan didapatkan oleh muridnya, ya, oleh santri, oleh penuntut ilmu yang senantiasa taat apa kata gurunya. Nah, itu zaman dahulu ya memang seperti itu. Zaman dahulu itu mereka pasrah. Wis apa jare guru. Wa kanu yasiluna ila maksudihim wa muradihim. Nah, sehingga apa? Sehingga murid-muridnya itu banyak yang berhasil. Ya, muridnya menjadi kiai gedean, menjadi ustadz gedean. Ya, semuanya banyak yang berhasil. Apa sebab? Karena nurut apa yang diperintah oleh guru. Wal an yakhtaruna bi anfusihim. Nah, kalau zaman sekarang beda. Yakhtaruna bi anfusihim, mereka memilih sendiri. Ya pengen ilmu apa, ya pengen ngaji apa, fala yahsul maqsudahum minal ilmi wal fikih. Maka mereka tidak akan mendapatkan tujuannya, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pemaling zaman segini tinggal deleng bening YouTube, deleng ning Google. Ya, bab kieu nongol. Nah, berarti ku arane apa? Karep dewek kun ku.
beli gelem luru guru. Coba takon guru, luru guru. Istilah zaman sekian mah gampang nih HP bae. Apa pengen ngaji apa tinggal buka be anak KB. Ya, berarti gurune HP. Liru wa gurune sing ngajar jenggote dawa wahaboy. Wah, repot maning urusane. Ya. Wahaboy iki bari wong tua dewek kadang-kadang ngajak gulet. Apa sebab beda pendapat bae. Ya. Beda pendapat awas surah bakatan mati jiwa Tuhan yang kita beli tak tahlili bid'ah. Ya, sing sejene tahlili basinang beli bid'ah. Dosa akhirnya gulet urusan ya. Padahal bari wong dewek bari keluarga. Nauzubillahi min. Wa kana yuhki anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ini pengarang kitab Bukhari. Ya, pengarang kitab hadis Sahih Bukhari. Anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala kana bada'a bil kitabati salah ala Muhammad bin Hasan rahimahullah. Beliau pertama kali menuntut ilmu kepada gurunya yang bernama Al-Imam Muhammad bin Hasan. Ketika datang ke gurunya Imam Muhammad bin Hasan, ya, kemudian beliau belajar tentang apa? Tentang solat. Ya, belajar tentang solat. Solat yang sah seperti apa? Apa yang membatalkan solat? Makruhnya solat, doa-doanya solat, niat dan lain sebagainya. Faqala lahu Muhammad bin Hasan. Lalu setelah selesai itu, maka gurunya mengatakan kepada Al-Imam Bukhari, idhab wa ta'allam ilmal hadis. Engkau sekarang belajar sama saya selesai. Dan sekarang kamu pergilah. Belajarlah ilmu tentang hadis. Ya, ilmu tentang hadis. Selesai dari sini engkau pulang cari guru. Belajarlah ilmu tentang hadis. Lima ra'a ana dzalik al-ilmu al-yaq bitab'ihi. Kenapa gurunya menganjurkan hal demikian? Karena setelah dilihat-lihat oleh gurunya, ya ditimbang-timbang, maka ternyata ilmu hadislah yang lebih pantas, yang lebih gampang bagi siapa? Bagi Imam Bukhari tadi. Ya, pelajaran kan banyak, ada hadis, ada Al-Quran, ada fikih, ada tauhid, ada macam-macam bidang fan pelajaran. Nah, gurunya ndeleng gini. Ilmu apa? Ya, yang ia sukai, yang ia kira-kira kalau dinilai nilainya besar semua. Wah, ternyata ini Al-Imam Bukhari ini cocoknya ilmu hadis. Ya sudah, gurunya perintahkan apa? Selesai dari sini engkau cari guru, belajarlah ilmu hadis. Ya, karena ilmu hadis itu cocok bagimu. Fasara fihi muqaddaman ala jami' a'immatil hadis. Maka jadilah Imam Bukhari itu sebagaimana orang yang kita kenal. Ya, karangannya itu ada kitab hadis Sahih Bukhari. Ini ada yang 4 jilid, ada yang 5 jilid. Itu adalah hadis yang paling sahih, Sahih Bukhari. Di bawahnya ada lagi Sahih Muslim. Ya, ini berkat Al-Imam Bukhari ini nurut sama guru. Jadi kula sampean pendate duwe anak-anak wis pada mondok wis kudu nurut bari gurue. Ya, kudu nurut bari gurue. Wong tuane teka mong pesantren ngijinaken jare gurue bloli, ya wis bloli nuruta. Aja maksa kah? Ya, aja maksa. Karena apapun ya perintah-perintah dari guru itulah yang lebih baik yang harus dirasakan atau ketentuan yang harus ditentukan bagi murid-muridnya. Wah, apalagi kalau sudah mondoknya di Mekah, ya, orang tuanya, pamannya, kakeknya meninggal dunia dikirimi surat. Ya, suratnya sih sampai, suratnya sih tekang, tapi orang dinekakan muridnya, simpen. Ya, sebab apa? Kalau disampaikan nanti mengganggu. Wis jagate adoh ora. Ya kan, kok engkone kepikiran baik, belajarnya beli bener akhirnya suratnya disimpen bae wis. Kok pendate wis perangkat pelajare
balik nembe dinekakan ki surate sirake oli pirang surat 10 surat nembe dibukai. Lala mamange kita mati. Bibine kita. Ya. Orang-orang yang dekat meninggal dunia nembe werugo. Ya, sampai segitunya. Agar apa? Agar tidak mengganggu di dalam menuntut ilmu. Ya makanya kalau sudah keluar itu pulang jadi orang, pulang jadi orang, pulang jadi orang. Ya, karena memang adab, ya sopan santun, taat kepada guru, ya memang didahulukan daripada belajarnya. Maka kadang-kadang belajarnya sejam 2 jam, khidmahnya yang banyak. Ya khidmahnya nggak nanggung, bersihin WC, kamar mandi lah. Ya anak sing bagian masak bae anak. Tahunan masak baik. Ya balik-balik udah diwong. Subhanallah. Ya belajarnya masih jam 2 jam. Belajarnya bisa dikatakan jarang lah. Ya, tapi ya bagian masak peunggal dina. Masak kanggo gurune, masak kanggo santrine. Ya, sing bagian gawe kopi ya gawe kopi peunggal dina. Siapa sing gawe kopi? Ya, tapi berkah. Ya. Sing bagian jukuti piring bakau spragat saparane kah? Jono. Ya. Mulane gak happy bae berkah. Ya. Ya mungkes delat balik maning. Oh, dele mengonon kan. Ya. Berkah belajar maya mbu nyambung bu beli kana. Tarjono kah? Ya. Dimaafu. Tapi ya berkah pirang-pirang enggak? Ya berkah majelis kene ku wis diborong kabeh ning Tarjono. Jan. Insyaallah. Wayan bagi li talibil ilmi alla yajlisa ghariban minal ustad bi ghairi darurah. Dan dianjurkan bagi penuntut ilmu, ya jangan terlalu dekat ketika duduk bersama gurunya. Harus ada jarak. Balyan bagi ayyakuna bainahu wa bainal ustad qadral gaus fa innahu aqrabu ila ta'zim. Kenapa? Karena dengan duduk berjarak itu maka disitulah seorang murid menghormati memuliakan guru. Ya, jadi pendate dodok bari guru, ya. Anak misalkan Habib Gures tekam, Bu Ustadz siapa, Habib siapa, Kiai siapa, dodok aja sampai nempel-nempel. Mending mambune wangi. Kadang-kadang durung ngadus sampai parek pisan. Aja, harus ada jarak. Ya, semeter setengah lah. Ya, harus ada jarak. Nah, dengan duduk berjarak, maka disitulah berarti kita ini sedang melaksanakan adab. Sopan santun, tata cara, ya bagaimana kita di hadapan guru. Wayan bagi li talibil ilmi ayah tariza anil akhlaqil dzamimah, dan dianjurkan bagi penuntut ilmu untuk menghindari dari akhlak-akhlak yang tercela. Apa akhlak yang tercela itu? Di antaranya adalah yang bersarang di dalam hati. Sombong, ya sombong, hasud, riya, sum'ah, ujub, ya kan? Melihat orang lain senang tapi dia enggak senang, ini penyakit hati. Hilangkan itu semua. Bagaimana caranya menghilangkan penyakit-penyakit hati itu? Ya, hilangkannya ya tentu bil ilmi. Harus dengan ilmu. Di antara caranya apa? Bikasratis sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Dengan kita memperbanyak sholat. Ya, sholat wajib jangan ditinggal. Tambah sholat sunnah. Malam tahajud. Habis isya, ya kalau bisa sunnahnya, ba'diyahnya, habis itu tutup dengan witir. Bukatan engkau subuh kelempon kan mending wis sholat witir. Ya, sholat duhanya, sholat hajatnya, setelah wudu sholat, sholat mutlaknya. Al-Imamul Haddad itu, ya beliau
ketika mau belajar dan setelah belajar, beliau itu sholatnya berapa? 200 rakaat, ada yang mengatakan 1000 rakaat. Harapan maca kitab, harapan belajar, sholat dikit. Kalau sampean kan beli, ya, wis tekang majelis biga wis untung gede. Ya. Wis aja sholat-sholatan tekang majelis biga untung gede wis. Iya. Wis tekang majelis duwe wudu biga wis alhamdulillah. Ya kan? Kebanyakan orang-orang wis asal tekabe di majelis, bagian beli wudu dikit ya. Nah, ini ulama-ulama zaman dahulu ya seperti itu adabnya ketika mau menghadapi ilmu. Fa innaha kilabun ma'nawiyah, karena penyakit-penyakit hati itu, ya, akhlak yang tercela itu diibaratkan seperti apa? Seperti anjing yang tidak terlihat. Ya, seperti anjing yang tidak terlihat, ma'nawiyah. Itulah gambaran dari penyakit-penyakit hati. Berapa banyak orang yang terpuruk, hancur, ya, gara-gara apa? Ya penyakit hati. Apa maning sombong. Apa itu sombong? Batrul haq wa ghamtun nas. Ya. Kata Nabi, sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Apa batrul haq? Batrul haq itu menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran. Bener gini nasihati ya emong tapi. Ya, sebab apa? Sing upai nasihat bocah cilik umure leuwih enom. Ya, batrul haq. Yang kedua ghamtun nas, menyepelekan manusia, menyepelekan orang lain. Kita ngomong dolan barsiraku beli level. Ya, kita mau wong sugih, sira mau wong melarat. Ya, sombong berarti menyepelekan orang lain. Ya. Derajatnya beda, kita barisirago. Kita mah derajatnya dhuwur, sira mah ecek-ecek. Ya, kok dikit gah? Baturan barisira. Ya. Entah dengan ucapan atau dengan apa? Perbuatan. Kadang-kadang dengan apa? Dengan mata juga bisa. Ya, menyepelekan orang lain itu bisa. Dengan pandangan mata. Ya kan? Pandangannya mengkanan lah, beli mengkiwe. Iya. Dengan pandangan menghina. Ya, itu bisa jadi. Ya, termasuk menyepelekan orang lain. Ghamtun nas, batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, sehingga jadilah manusia yang seperti Nabi Muhammad SAW, bergaul dengan siapa saja. Ya, Kanjeng Nabi itu gaul bari wong sugih iya, bari wong sedeng iya, bari wong melarat ya apa maning. Ya. Bari wong melarat ya gaul. Sahabat-sahabat Nabi yang ekonominya ke bawah, nggak punya apa-apa, ditampung malah oleh Nabi. Ya, dikumpulkan di halaman rumah Nabi, di masjid Nabi. Namanya Ashabus Sufah. Ashabus Sufah ini mereka sahabat Nabi yang nggak punya apa? Ya beli duit lah kasarnya mah. Beli duit kerjaan, ya uripe susah. Itu Ashabus Sufah. Ditampung sama Nabi, disayang. Ya, diajak ngobrol dan seterusnya. Ini sebagian orang kan enggak mau bergaul kecuali dengan orang tajir, ya kan? Nah, ini bahaya, penyakit kan gue. Ya, mudah-mudahan belum menular penyakit. Ya. Jadi jadilah seperti Nabi, sifatnya tawadhu. Ya, sama siapapun bergaul, dengan orang kaya, dengan orang yang sedang-sedang, dengan orang yang miskin, yang fakir sekalipun, ya Nabi itu bergaul. Nah, sehingga sifat tawadhu adalah sifat Nabi kita Muhammad SAW. Dan sifat kibir adalah sifat yang diambil oleh setan. Yang diambil oleh setan, iblis. Padahal tidak ada yang pantas untuk sombong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kibriya ridai wal izar
wal 'azamah izari. Sombong itu ridaku dan kebesaran itu sarungku. Faman akhadha wahid minhuma alqaituhu finnar walam ubali. Barang siapa yang mengambil salah satu dari sifat Allah, ya, ngambil sombong atau ngambil apa? Tadi mengagungkan, maka kata Allah akan aku lempar dia ke dalam api neraka falam ubali, dan aku tidak memperdulikannya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sing pinter ya aja sombong, sing sugi aja sombong, sing pangkate dhuwur ya aja sombong. Angel mancing surga ning kone. Ya kan, mancing surgane angel. La yadkhulul jannah man kana mithqala dzarrah min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga yang di dalam hatinya itu ada sekecil biji dzarrah dari kesombongan. Biji dzarrah itu cilik. Ngelihatnya dengan alat namanya mikroskop. Sekecil biji atom, sombong, maka susah masuk ke dalam surga. Waliyadu billahi min dzalik. Mudah-mudahan segala penyakit hati yang bersarang di dalam hati kita ini dibersihkan oleh Allah dengan kemuliaan majelis ini, dengan kemuliaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faslun fil jiddi wal muwadhabah wal himmah. Fasal menjelaskan tentang al-jidd, sungguh-sungguh, wal muwadhabah dan tekun, wal himmah dan kemauan yang besar. Summa la budda minal jiddi wal muwadhabah wal mulazamah li talibil ilm. Kemudian harus ada kesungguhan dan juga tekun dan juga continue, terus menerus, istiqomah li talibil ilm, bagi orang yang mencari ilmu. Orang yang menuntut ilmu agar dia itu sukses, ya, menjadi orang, ya harus ada kesungguhan, sungguh-sungguh, ya, bisa menggunakan waktu, memanfaatkan waktu. Kemudian dia harus istiqomah, ya, jangan malam ini datang, malam Rebo depan beli teka. Ya, engkau malam Rebo maningnya teka, malam Rebo maningnya, ya kudu istiqomah. Ya, kecuali kalau ada urusan yang tidak bisa ditinggal, nggak apa-apa, silakan. Tapi ya kalau nggak ada urusan, ya justru kalaupun urusannya itu nggak berat-berat amat, urusannya bisa diundur, ya kita utamakan kehidupan akhirat. Kita utamakan hadir ke majlis, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kita daripada kehidupan dunia. Ya memang ada manfaatnya, urusan dunia itu ada manfaatnya. Tapi ya kebanyakan manfaatnya itu hanya sebatas di dunia saja. Ya, berapa banyak orang-orang yang tergiur dengan dunia, wah kemudian di akhirat dia kerepotan dengan dunianya. Karena tidak bisa tidak bisa menggunakan dunianya untuk ibadah. Tapi kalau orang tajir dunianya untuk ibadah, ya dunianya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya insya Allah manfaatnya di dunia sampai akhirat. Nah, namun yang begitu banyak manfaatnya ya akhirat, ya karena kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih afdal bagi kita hamba Allah daripada kehidupan dunia. Wis bagian ning dunia uripe pas-pasan, ya urip sederhana, asalkan ning akhirate sukses. Daripada ning duniane sukses, ning akhirate melongo. Ya naudzubillahi min dzalik.
Ya, kenapa jadi dunianya sukses tapi ning akhiratnya melongo? Ya maukah? Ya, karena tidak mendahulukan urusan akhirat. Jadi dahulukanlah urusan akhirat. Ya, semata-mata untuk kebahagiaan kita semua, insya Allah. Wa ilaihil isyaratu fil Qur'an bi qaulihi ta'ala ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah. Penuntut ilmu haruslah istiqamah, penuntut ilmu haruslah tekun, penuntut ilmu haruslah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Apa dalilnya? Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah. Wahai Yahya. Yahya ini nabi, ya. Wahai Nabi Yahya, khudhil kitaba bi quwwah. Ambillah kitab itu dengan apa? Dengan kekuatan, dengan ketekunan, dengan sungguh-sungguh. Jalankan apa yang ada di dalam kitab itu, berupa perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa menjalankan perintahnya, bisa meninggalkan larangannya, maka sukses dunia sampai akhirat. Begitu juga orang yang sedang menuntut ilmu. Dia harus tekun, dia harus sungguh-sungguh, dia harus kuat agar menuntut ilmunya menjadi orang yang berhasil kelak. Jadi ustadz, jadi kiai gedean, ya jadi pemborong, ya pemborong sing beriman. Jadi dokter, ya dokter sing iman. Jadi presiden, presiden ya sing beriman. Ya kan, beli kudu dari kiai, dari apa baik silahkan. Tapi ya kalau ada dasarnya, insya Allah, ya jadi apapun yang akan dikedepankan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis enak, aman dunia ge. Presidennya iman, ya kan, gubernur ya beriman, ya kan, bupatinya ya imannya temenan, tapi duduk iman-imanan, ya kan. Presidennya iman, ya imannya temenan. Takwa, ya takwa temenan, duduk takwaan. Oh ya, kalau ada dasar, pernah mondok, pernah belajar ilmu agama. Kemudian wagila di dalam syair juga dikatakan man jadda wajad. Wagila man talaba syai'an wajadda wajad. Barang siapa yang mencari sesuatu, wajadda, kemudian dia bersungguh-sungguh, wajada, maka dia akan mendapatkan sesuatu tersebut. Ya, dia mencari sesuatu dengan syarat mencarinya itu sungguh-sungguh, temenanan, ya tekun. Wajada, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang ia cari. Singkatnya singkatnya manjada wajad. Ya, mungkin kita sering mendengar manjada wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Ya, gunungku dhuwur ta beli? Dhuwur. Tapi anak beli wong sing tekan gunung go. Anak kan pendaki gunung. Kenapa bisa tekan gunung? Ya iya, sungguh-sungguh, ya kan, duwe niat sing kuat, mau berkorban, mau capek, mau lelah. Akhirnya apa? Ya tekang bagian dhuwure sepiraga. Ya, karena punya niat. Manjada wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Nah, begitu juga ketika dia bermalas-malasan, tapi ngayale pengen ning dhuwur, paling ning dhuwur gunung. Tapi ya males-malesan, ya melaku pegel setitik istirahat, pegel setitik istirahat, pegel maneh wis balik pegalah. Iya beli tekang gunung, kunarane wong ngayal ngono. Wong pengen tajir,
Ya, tapi mulai beli. Ya turu bae. Turu bae ya kunarana wong edan. Ya. Wong ayal, tidak ada kesungguhan, tidak ada ketekunan. Ya, maka mustahil dia akan mendapatkan sesuatu yang ia dambakan. Itulah kalau niatnya kuat, sungguh-sungguh, bahkan dikatakan ar-rijal tahdimul jibal. Ya, himmatur rijal. Niat yang muncul dari seorang lelaki yang sungguh-sungguh yaitu bisa menghancurkan gunung. Ya, itu namanya kiasan. Ya, gunungnya enggak hancur. Tapi karena saking kuatnya niat, maka insya Allah angan-angannya, harapannya akan ia capai insya Allah. Ya kula sampeyan dodok nih majelis kan beda, pengen dadi wong bener, pengen dadi wong sing beriman, pengen dadi wong sing bertakwa, pengen selamat dunia akhirat. Yaitu syaratnya sungguh-sungguh, tekun dan istiqomah. Waman goro al-baba walajja walaj. Begitu juga barang siapa yang mengetuk pintu, ya, barang siapa yang mengetuk pintu walajja, maka dia akan masuk lewat pintu tersebut. Ya bagian orang dibuka-buka kan, tapi maksa terus tok tok tok. Ya, Assalamualaikum, angkat jawaban. Assalamualaikum, menang baik. Assalamualaikum, bismillah telu ora. Balik dikit. Ngomong maning, Assalamualaikum. Ya. Tapi terus-terusan esuk mono laka wonge balik maning, awan mono laka wonge balik maning, sore mono laka wonge balik maning. Sugiki wah terus-terusan. Kira-kira ketemu tak beli? Ketemu. Ya, ketemu. Kenapa ya? Karena sungguh-sungguh, tekun, istiqomah. Iya, bagian suwe ketemu nega, tapi kan ketemu. Man qara al-bab walajja walaj. Barang siapa yang mengetuk pintu dengan sungguh-sungguh, tekun dan istiqomah, maka dia akan masuk dari pintu tersebut. Wagila bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Nah, ini dikatakan dengan kadar, dengan takaran, dengan ukuran ma tata'anna, kelelahan kita, kesusahan kita, keletihan kita, tanalu ma tatamanna, kita akan mendapatkan apa yang kita angankan, apa yang kita harapkan. Orang menuntut ilmu itu apa sih harapannya? Pengen dadi wong bener, pengen ilmunya manfaat. Ya, syaratnya apa? Yaitu tadi biqadri ma tata'anna. Syaratnya ya kudu pegel, kudu capek, kudu lelah. Belajar be unggal dina. Ya, saking akeh belajar akhirnya matane min nganggo kacamata. Ya wis wajar. Ya karena tulisan zaman segini cilik-cilik. Ya kan? Wis bengi kurang turu. Oh ya ibadah. Oh ya engkau apa maning? Wis segala macam. Ya pegel, ya capek, ya lelah, ya pengorbanan, bari keluarga beli teka, bari keluarga jarang ketemu, ya kan? Itulah. Dengan kadar kelelahan kita, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harap, apa yang kita angan-angankan. Wa qila yahtaju fi ta'allum wa tafaqquh ila jiddi salasah. Dan dikatakan yuhtaju fi ta'allum, dibutuhkan di dalam menuntut ilmu, wa tafaqquh, dan juga memahami ilmu agama, ila jiddi salasah, ketiga orang. Artinya kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kalau kita ingin memahami ilmu, kita ini butuh terhadap tiga orang. Siapa itu? Yang pertama al-muta'allim, orang yang menuntut ilmu, yaitu diri kita sendiri. Ya harus ada. Yang kedua wal ustad, guru. Ya kan, laka gurune sih harapan oli ilmu wis ngendi.
Nah, jadi harus ada guru. Dan yang ketiga wal ab in kana fil ahya. Dan ayah kita, orang tua kita jika masih hidup. Ini 3 orang ini harus mempunyai kesungguhan. Nah, diri kita kalau kita enggak sungguh-sungguh, ya maka dari mana kita akan mendapatkan ilmu? Hadir majelis baik males je, oleh ilmunya sengendi, ya kan? Nah, kemudian Ustadz juga harus sungguh-sungguh di dalam mendidik murid-muridnya. Dan yang ketiga ayah atau orang tua jika masih hidup. Ya, misalkan anak-anak kita yang mondok, kita sebagai orang tua ya harus sungguh-sungguh mencari uang untuk membiayai, untuk beli kitab, untuk keperluan ketika mondok, ketika mesantren ya kudu sungguh-sungguh. Wah, orang tua pun nanti kelak ya alhamdulillah menikmati hasil daripada anak kita. Anaknya jadi orang soleh, solehah. Ya, orang tuanya telah meninggal dunia masih didoakan, masih dimintakan ampun. Ya, ketika melakukan kebaikan, sedekah, infak diniatkan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Manfaat akan menjadi investasi akhirat. Nah, justru itulah peninggalan untuk anak-anak kita yang penting. Ya, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Marona hawalidun waladah ahsan wa afdal min adabin hasan." Tidak ada peninggalan atau pemberian orang tua kepada anak-anaknya yang lebih afdal kecuali akhlak yang mulia. Sudah, pemberian orang tua yang paling bagus, yang paling afdal untuk anak-anaknya adalah akhlak yang mulia. Ilmu agama, bukan harta yang banyak, bukan. Ya. Bukan pangkat yang tinggi, bukan. Bukan sekolah seduwur-duwur sampai ese pirang-pirang, bukan. Ya. Kenapa? Karena pangkat yang tinggi, sekolah sing dhuwur pirang-pirang ese atau dunia ning ngarat-ngarat tidak menjamin untuk kebahagiaan orang tua. Diberikan uang yang banyak. Ya kan? Bisa jadi anak-anaknya itu kalau enggak kenal ilmu agama, enggak tahu akhlak yang mulia, bisa rebutan ku duitku. Ya, bisa bunuh-bunuhan. Apa maning jauh dari ilmu agama. Duit ora dudu 100-200 mm gin duit ge. Iya, apa maning sampai tek-tean. Iya kan? Bisa urusan ge. Kalau anak-anaknya tidak diberikan akhlak yang mulia, kalau anak-anaknya tidak dikenalkan dengan ilmu agama. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pemberian yang lebih baik dari orang tua untuk anak kecuali apa? Tadi akhlak yang mulia, ilmu agama, dikenalkan dengan Nabi, dikenalkan dengan ulama, ya, dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang soleh dan solehah. Bagian orang dipai duit, tapi dipai pendidikan agama, dipai akhlak yang mulia, insya Allah hidup. Insya Allah hidup. Orang kata Abu Habib Hasan Baharun itu dulu, ya, kalau kita paham bahasa Arab saja, ya, dengan bahasa Arab, insya Allah hidup. Dengan bahasa Arab baik urip. Ya, beli ceramah, beli mimpin tahlil, ya, beli apa maning. Wis padu bahasa Arab saja dalami, ya. Kemudian apa? Praktekkan, insyaallah hidup. Ya, kenapa? Karena barokah dari bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Dengan ilmu itu hidup. Ya kulaki alhamdulillah sampai tekan kene ke masih urip.
Ya kan pegawaian, beli menggawe materga. Iya kan? Maksudnya beli menggawe sing serius konon. Ya pegawaian si anak tapi ya beli serius kah? Iya. Beli serius kah? Tapi alhamdulillah Gusti Allah ku masih ngupai rezeki, masih ngupai kehidupan. Ya kenapa ya mungkin barokah majelis-majelis. Ya sering tekaning majelis, tegalurung, majelis ning dibait tekani ya. Insyaallah barokah. Awake sehat. Ya kan usiai dawa rezekine akeh. Amin ya rabbal alamin. Ya itulah banyak orang-orang yang usianya itu di atas standar kubira 70-80 ya. Nah, sampai 80, 90 sampai 800. Ya ternyata apa? Ya waktu mudanya itu mereka gunakan apa? Duduk di majelis seperti ini. Ya ning dibawa tekani majelis ini tekani. Ya insyaallah dawa umure. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua, manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu linadi man awsafuhu dhuhiyil quluba dhuhiyijul asyana. Wallahu qad asna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakin hubban fis sarair qad alimati sifati rabbina wa hadana. Wa idim tazazna bil mawaddati haguna narfa aidi fagrina wa rajana. Lil wahidil ahadil aliyyi إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبل أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هبلنا وهب على من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والسائين في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واصلحا نكبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا للمصطفى صلي عليه وآله ما هرقت ريق الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة.